Ini agak sensitif nih ya, kok. Ko Antoni sendiri itu perintis atau pewaris? Nah, Menurut Koko sendiri nih, di usia 20 tahunan mana yang lebih penting? Network atau network? sebenarnya dua-duanya itu penting. Kalau ditanya pilih yang mana, pasti pilihnya dua-duanya lah. Apa titik balik atau tipping point Ko Antoni yang akhirnya memutuskan buat masuk ke bisnis properti? Padahal kan sebelumnya di F&B ya? Jadi kalau dari awal memang aku udah tahu nih, ngeliatin riset-riset para konglomerasi itu mereka masuknya di industri apa. Dan setelah aku cek, semuanya itu pasti memiliki lini bisnis di development propertinya. Nah, pada waktu itu aku mikir, oh kalau misalkan mereka ini, walaupun core bisnisnya itu beda-beda, ada yang dari banking, tapi mereka punya bisnis lainnya, itu berupa properti. Nah, dari situ aku mikir, kayaknya uang besar itu adanya di properti. Nah, kalau aku masuk ke dalam industrinya tersebut, itu pasti akan jauh lebih menguntungkan. Kalau kita kerja ya, kita tahu nih, industri yang kita pilih menentukan masa depannya kita. Kalau misalkan industrinya kita itu, kita tahu nih mentoknya tuh cuma di sini. Tapi kalau kita ruang geraknya itu unlimited, kita tahu uang besarnya itu segini besar, kita akan bisa achieve sesuatu yang besar juga. Nah, makanya pada waktu akhirnya masuk ke dunia properti, aku tahu butuh uang dulu. Jadi bukannya aku masuk ke F&B terus tiba-tiba berubah menjadi properti. Enggak, dari awal sebelum masuk di bisnis F&B, aku udah tahu goalsku itu ke arah properti. Dan bisnis F&B itu hanya tools aku untuk supaya melangkah ketika masuk di industri properti sudah ada pegangan uang sedikit. Jadi yang aku rasain ketika masuk di industri F&B, aku tahu ada limitasi tertentu. Kecuali mainnya di FMCG, tapi karena aku mainnya di industri restoran pada waktu itu, aku tahu gedenya tuh ada limitnya, makanya aku masuk ke dalam industri properti itu. Oke, kalau menurut Ko Antoni sendiri cara memilih partner bisnis itu gimana sih? Nah, kalau pilih partner sebenarnya ada dua macam, ada yang aktif dan ada yang pasif. Kalau kita itu carinya yang pasif, jangan sampai ngerecokin ke dalam bisnisnya kita. Mereka ini cuma setor uang, udah jangan sampai mereka ini harus tahu laporan keuangannya itu harian gitu. Dia harus tahu ketika masuk akan di-reportnya setiap bulan, bukan setiap hari kita harus nge-report. Kalau misalnya ngerecokin kayak gini, artinya dia jadi aktif. Nah, ini harus dipisahin nih. Kalau misalkan mau masuk, aku butuhnya pasif, bukan berarti kalian itu harus day to day-nya mengetahui perjalanan bisnisnya. Harus dikasih tahu di awal. Kalau misalkan kita ngomonginnya aktif, baru kita tuh melihat kompetensinya mereka. Misalkan mereka kuatnya di marketing, ya kita lihat. Kalau misalkan mereka marketing, fokusnya benar-benar di marketing doang. Nah, di sini kita bekerja sesuai dengan kompetensinya kita masing-masing. Jangan sampai nanti orang operation ini membuat keputusan marketing. Nanti akhirnya si orang marketing ini jadi nggak ngerasa dihargain. Ini jangan lompat-lompat. Nah, kita tahu lemahnya kita di mana, kita hire atau kita ajak partner-partnernya itu di kompetensi yang berbeda dari kita juga. Setelah itu kita harus tahu juga kondisinya mereka, jangan sampai punya dua bisnis. Semuanya bakar kapal, fokus di sini. Jangan sampai mencok-mencok. Ada yang posisinya masih kerja di sana, nanti di sini juga kerja double job. Jadinya apa? Semuanya nggak akan ngerasa worth it. Karena apa? Karena yang di sini namanya masih awal, pasti nggak gitu menghasilkan. Fokusnya akan sesuatu yang menghasilkan. Dan kalau yang kecil masih dikasih nyawanya setengah-setengah, aja nggak bakal berkembang. Yang paling penting lagi setelah bakar kapal, finansialnya menurutku harus setara. Paling nggak mereka itu punya nyawa yang mirip-mirip. Jadi jangan sampai ada satu orang yang ngerasanya terlalu beda secara ekonomi. Kenapa? Kalau misalkan terlalu beda, yang satu nanti setorannya itu kecil banget, yang satu setorannya besar. Nah, ini jadi jomplang nih. Yang di sini karena ngerasanya kecil, kalau misalkan ada masalah, dia lepas aja nggak masalah. Yang di sini karena udah mempertaruhkan nyawanya, jadinya mau nggak mau harus bekerja lebih keras lagi. Dan nanti di tengah jalan akan ngerasa kok ini nggak cengli. Dia kok tiba-tiba kerjanya itu setengah-setengah, tapi dapat bagiannya lebih besar dibanding atau sama besarnya dengan kalian. Nah, ini pasti akan jadi problem. Makanya kalau pilih bisnis, pilih dulu kira-kira kalian itu punya kompetensi itu di mana. Kemudian pilih juga secara waktunya mereka itu double job atau enggak. Yang ketiga adalah kurang lebih secara finansial harusnya mirip-mirip. Terus aku mau nanya juga, kalau untuk Ko Antoni nih, sosok mentor itu penting nggak sih? Terus ada nggak dampaknya ke perjalanan bisnis Ko Antoni yang sekarang? Kalau untuk mentor itu ibaratnya kayak kita lagi naik kapal,
kapal yang kita kendarain itu tergantung dari seberapa modal besarnya kita. Kalau misalnya modalnya kecil ya mungkin kapalnya masih yang kecil-kecil, pakai dayung gitu kan. Nah, mentor itu jangan kalian asumsikan itu posisinya bakal ikut mendayung sama kalian. Jangan pikir seperti itu. Mentor yang selama ini aku pikir akan mendayung bersama-sama dengan kita. Tapi ternyata setelah aku cari semua mentor-mentor itu nggak mungkin ikut mendayung kapal yang sama dengan kita. Kecuali kapal kalian udah kapal pesiar. Itu baru mungkin mereka akan ikut. Tapi kalau kapalnya kalian masih kecil sekali, mereka sudah punya kapal yang besar yang bisa dibanggakan, ngapain mereka ikut kapalnya kalian? Yang bisa mereka kasih tahu adalah, oh waktu dulu kapalnya masih kecil, yang kalian butuhkan itu adalah 2 dayung. 1 perahu kecil, 1 partner kalian yang ada di belakang, supaya nanti bisa ngecekin kira-kira cadangan makanan butuh berapa banyak. Roadmap-nya itu ke arah mana, itu akan dikasih tahu. Jadi kalian cuma hanya sekedar dikasih tahu aja. Setelah itu di lapangannya nanti ada badai, ada tiba-tiba ada ikan hiu, terus kalian kekurangan makanan, ya urusannya kalian sendiri gitu. Jadi jangan kalian berpikir mentor akan sama-sama naik kapal sama kalian. Nggak ada. Kalian itu berjuang sendiri. Tapi paling enggak si mentor ini udah tahu kira-kira cadangan kalian itu butuhnya buat selama perjalanan 1 minggu butuh berapa banyak sih stok makanannya. Nanti kalau misalkan kalian mual tengah jalan, kalian harus sedia obat apa aja sih. Terus kalau misalkan nanti untuk sampai ke tujuan akan ada arus atau ombak yang sangat besar, itu kalian harus berhenti di mana dulu sih. Nah, hal-hal itu yang mentor udah lewatin. Itu yang akan kita itu yang akan dikasih tahu sama mereka. Jadi perjalanannya kita jauh lebih safety. Oke, kalau tadi kan ngomongin goals ya kok. Menurut Koko sendiri nih di usia 20 tahunan mana yang lebih penting? Network atau net worth? Sebenarnya dua-duanya itu penting. Kalau ditanya pilih yang mana, pasti pilihnya dua-duanya lah. Karena untuk sukses sebenarnya aku punya rumus. Yang pertama adalah kerja keras. Itu kalian itu dihitung 1 sampai 10 itu berapa. Kemudian nanti ada modal itu 1 sampai 10 berapa. Koneksi 1 sampai 10 berapa. Skill set 1 sampai 10 berapa. Kemudian yang terakhir adalah semesta mengizinkan atau tidak. Itu 0 atau 1. Jadi kalau misalkan ditanya umur 20 tahunan itu yang mana yang lebih penting, ya dua. Semuanya di 4 komponen ini penting semua. Tinggal gimana caranya kalian itu memanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin pada saat umur 20 tahunan networknya cuman networknya itu sekitar 2 aja. Nah, kalian satu-satunya cara untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyak ya saving lebih banyak lagi atau mendapatkan income lebih banyak lagi. Nah, kalau nggak bisa ya kalian cari di mana? Di networknya itu. Kalian ketemu sama teman-teman, kalian ketemu sama komunitas pengusaha, kalian punya skill di bidang apa, kalian fokusin di bidang itu tersebut gitu. Nah, kalian cari teman-temannya yang memang di industrinya sama. Ketika ininya naik, skornya naik, dia berubah jadi 10 atau yang ini jadi 5, ya ini kan udah walaupun ini 1-1-1, jadi udah dari 50. Dibanding kalian itu kerja kerasnya cuma 10, sisanya 1-1-1, cuma dapat 10 gitu. Jadi ini 4 komponen ini sebenarnya penting. Dan kalau kalian masih umur 20 tahunan, aku saranin buat kalian itu secapek-capeknya ikutin organisasi, secapek-capeknya ikutin kelas, ikutin apapun itu dilakukan. Karena kalian nggak akan ngerti opportunity apa yang terbuka ketika kalian banyak mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan tersebut. Sama juga sama aku, waktu dulu aku sempat kuliah, 1 semester aku bisa ikut 3 organisasi. Kenapa? Karena aku ngejar cara berpikirnya mereka gimana, cara bikin strukturnya gimana. Capek nggak? Capek banget. Pulang sampai malam nggak? Sampai subuh nggak? Sampai. Tapi apa aku jadi banyak belajar gitu. Oh ternyata kayak gini ya. Kalau cari uang tuh metodenya seperti ini. Oh kalau misalkan bikin organisasi butuhnya kayak gini. Oh cara nge-leader itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau kalian tuh nggak punya experience yang banyak, ketika diajak ngobrol jadi kosong gitu loh. Nggak ngerti apa yang harus diomongin. Jadi knowledge-nya itu kalian bisa dapatkan dari mana? Dari seberapa aktifnya kalian itu ketika di masa muda itu produktifnya seperti apa. Jadi kalau ditanya network atau network, mana yang lebih penting? Dua-duanya menurutku penting, dua-duanya punya komponennya sendiri-sendiri untuk menjadi suksesnya itu sendiri. Oke kok, yang ini terakhir nih. Kok Anthony sendiri itu perintis atau pewaris? Nah, ini pasti banyak banget nih yang tanya mau perintis, pewaris. Sebenarnya kalau dibilang definisi perintisnya tuh apa dulu nih? Kalau misalkan dari keluarga yang tidak ada banget ya sebenarnya juga enggak gitu loh. Karena aku sendiri juga punya pendidikan yang cukup bagus ya. Kebetulan juga bisa tinggal enak, bisa punya apartemen juga.
Ya kalau misalkan dibilang secara knowledge-nya, secara pendidikannya, secara kita punya skill set-nya yang diajarin karena mindset-nya dari toko, ya itu sangat ngebantuin aku. Tapi kalau misalkan kita ngomongnya itu perintisnya itu mendirikan sebuah lini bisnis baru yang tidak terafiliasi sama sekali dengan industrinya orang tua, dan itu didefinisikan sebagai perintis, ya itu perintis karena apa yang aku lakukan sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan sama orang tuaku. Nah, orang tuaku sendiri itu fokusnya adalah ngerjain di toko, dan aku sama sekali tidak terafiliasi di sana. Yang aku lakukan itu apa? Ya ada developing, ada di industri properti, ada konstruksi, ada manajemen, ada education, ada content creating, dan hal-hal yang itu yang sangat lininya berbeda sekali dengan orang tuaku. Jadi kalau misalkan ngomongin perintis atau pewaris, secara mindset yang aku dapatkan atau secara education yang aku dapatkan, aku benar-benar ya mewariskan lah apa yang didapatkan atau apa yang sudah dilakukan sama orang tuaku. Tapi kalau misalkan untuk membuat lini bisnisnya baru, berusaha sendiri di sana, bisa disebut sebagai perintis karena apa yang aku kerjakan tidak ada afiliasinya gitu.